Ada anak? Hadir, Pak. Oke, hadir anak. Alisa. Hadir, Pak. Alia. Hadir, Pak. Alia Gustiani. Hadir, Pak. Azahra. Zahra. Azizah. Hadir, Pak. Daphne. Daphne. Daphne ada? Belum ada. Nah, Dea. Hadir, Pak. Dea. Dea. Diana. Hadir, Pak. Dia Susni. Hadir, Pak. Erina. Hadir, Pak. Farhan. Hadir, Pak. Farisa. Hadir, Pak. Gilang. Belum lihat Gilang. Aikal. Hadir, Pak. Aikal ada. Ayah tadi saya lihat. Ayah ada. Hadir. Ihsan. Ihsan. Hadir, Pak. Lista. Oh, Lista sakit. Marco. Oh, belum kelihatan. Muhammad Azan. Muhammad Hakim. Hadir, Pak. Muhammad Hakim. Hadir, Pak. Muhammad Wahyu. Hadir, Pak. Muhammad Reza. Muhammad Reza. Zahra baru masuk. Nabil. Nabil. Natasha. Natasha belum ada. Nikita. Hadir, Pak. Nur Fitri. Rakadia Arik. Raka Fahmi. Rasid. Raja Galang ada di sini. Rifki. Sekar ada di sini. Sanas ada. Suci ada. Tania ada. Udah. Ya, terima kasih sudah join di Vicon kita hari ini. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Sebelum lanjut ke materi, kita akan review dulu materi yang sebelumnya. Sebelumnya saya akan share screen dulu. Sudah kelihatan layarnya? Sudah, Pak. Oke. Kemarin terakhir kita belajar tentang ini ya, edit, delete, ya, seperti ini kan ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang JavaScript. JavaScript digunakan untuk apa? Nah, contohnya salah satunya seperti ini. Ketika klik delete ini, data yang ada di tabel daftar peserta PPDB ini itu akan langsung terhapus. Nah, langsung terhapus gini. Ini tidak ada peringatan dulu apakah mau dihapus atau tidak. Nah, ini yang bahaya, itu nggak boleh. Dalam membuat web, kita harus membuat senyaman mungkin pengguna. Ketika data seperti ini nggak ada, hilang, terus solusinya apa? Nah, kita gunakan yang namanya peringatan mau dihapus atau tidak. Dihapus atau tidaknya pakai apa? Pakai yang namanya JavaScript. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang PowerPoint-nya ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Sudah muncul? Nah, jadi hari ini kita akan belajar di pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak. Kita akan belajar tentang yang namanya kompetensi dasarnya memahami client-side scripting dalam pemrograman web. Nah,
client side scripting ini itu dijalankan di sisi pengguna. Maksudnya gimana? Nah, skripnya ini akan jalan ketika kita membuka browser. Ketika kita membuka browser, ada yang join lagi. Lanjutkan. Ketika kita membuka browser. Jadi, client side ini skripnya itu dijalankan di browser. Nah, salah satunya itu JavaScript. Pemrograman JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web yang dinamis dan interaktif. Jadi JavaScript itu lebih ke interaktifnya. Hal inilah yang membuat halaman web terdapat elemen interaktif dan animasi yang dapat menarik perhatian dan melibatkan pengunjung website. Ini adalah bahasa pemrograman web di sisi klien, yang berarti kode tersebut dijalankan di browser web pengguna. Jadi tanpa menggunakan web server juga, ini bisa dijalankan. JavaScript digunakan terutama untuk pengembangan web front-end dan bekerja erat selanjutnya. Kalau HTML itu digunakan untuk membuat halaman web dan menambahkan konten ke halaman web. Pokoknya HTML itu untuk ketampilannya, kerangkanya. CSS menentukan layout, style, serta keselarasan halaman web. Jadi HTML itu buat kerangkanya, HTML itu buat mempercantiknya. Nah, JavaScript menyempurnakan tampilannya dengan yang seperti tadi, yang interaktif. JavaScript. Nah, JavaScript adalah bahasa pemrograman yang awalnya dirancang untuk berjalan di atas browser. Namun seiring perkembangan, JavaScript tidak hanya berjalan di atas browser saja. JavaScript dapat digunakan pada sisi server juga, game, IoT, desktop, dan lain-lain. Jadi pada dasarnya JavaScript itu di browser, tapi perkembangan sekarang itu bisa digunakan juga pada IoT contohnya. JavaScript dibuat dan didesain selama 10 hari oleh Brandon Eich, seorang karyawan Netscape pada bulan September 95. Awalnya bahasa pemrograman ini disebut dengan Mocha, kemudian diganti dengan Mona. Awas, bukan Bu Mona ya. Mona. Lalu LiveScript, sebelum akhirnya resmi menyandang nama JavaScript. Jadi awalnya itu namanya Mocha, ganti lagi jadi Mona, ganti lagi jadi LiveScript, terakhir namanya JavaScript. Nah, untuk sejarahnya saya tidak bahas secara lengkap, kalian bisa baca di blog saya di kategori tentang JavaScript. Di situ sudah ada. Yang selanjutnya, nah kelebihan JavaScript itu apa? Kita tidak membutuhkan compiler karena web browser mampu menginterpretasikannya dengan HTML. Lebih mudah dipelajari jika dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya. Error atau kesalahan lebih mudah dicari dan ditangani. Dapat dialih tugaskan ke elemen halaman web atau event tertentu, misalnya klik atau mouse over. JavaScript dapat digunakan di berbagai browser, platform, dan lain-lain. Kita dapat menggunakan JavaScript untuk memvalidasi input dan mengurangi keinginan untuk mengecek data secara manual. Dengan JavaScript, website kita menjadi lebih interaktif dan juga mampu menarik perhatian lebih banyak pengunjung. Yang kedelapan, lebih cepat dan ringan jika dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya. Sampai di sini ada yang tanya, kecepatan nggak? Kita lanjutkan. Nah, selain kelebihan, JavaScript juga yang pertama, bertinggi terhadap eksploitasi. Nah, karena ini dijalankannya pada sisi klien, jadi klien bisa mengotak-atik JavaScript-nya. Yang kedua, dapat dimanfaatkan untuk mengaktifkan kode berbahaya di komputer pengguna. Tidak selalu didukung oleh berbagai browser dan perangkat. Yang keempat, JavaScript code snippet agak banyak.
5 dapat dirender secara berbeda pada masing-masing perangkat yang malah mengarah ke inkonsistensi. Nah, jadi si browser itu cara menerjemahkannya itu beda-beda. Firefox dengan Google Chrome itu beda menerjemahkannya. Lanjutkan. Cara kerja dan fungsi JavaScript di website. Biasanya JavaScript di embed itu artinya disisipkan ke dalam halaman website atau diarahkan melalui file .js yang terpisah. JavaScript merupakan bahasa dari sisi klien yang berarti script diunduh di perangkat yang dimiliki oleh pengunjung situs lalu diproses di browser tersebut. Berbeda halnya dengan bahasa di sisi server yang dijalankan pada server sebelum bahasa pemrograman tersebut mengirimkan file ke pengunjung situs. Jadi maksudnya gini, JavaScript itu diolahnya itu langsung di browser pengguna. Beda dengan yang server side scripting, contohnya PHP. Kalau PHP itu harus ada servernya. Ketika kita mengakses web berbahasa PHP, bahasa webnya itu PHP. Sampai ke browser kita itu bukan PHP lagi, tapi jadi HTML. Itu diolah oleh web server. Kalau client side scripting seperti JavaScript itu diolahnya langsung di browser di laptop kita langsung. Kalau di bagian web browser juga menawarkan kesempatan bagi user untuk, karena itulah sangat disarankan untuk menjaga event yang diunduh ke mesin yang bahkan tidak code-nya. Maksudnya gini, JavaScript-nya bisa dinonaktifkan. Contoh, kalau kalian buka blog saya, tidak bisa diklik kanan kan, tidak bisa di-copy, ya. Sebetulnya itu bisa dinonaktifkan. Di antara kalian sudah banyak yang pada tahu lah. Tuh, pada ketawa kan. Script-nya tidak bisa di-copy, ya. Padahal yang udah tahu mah, tinggal install add-on, udah bisa di-copy. Jadi nggak capek ngetik. Lanjutkan. Peralatan yang harus disediakan untuk belajar JavaScript. Ini tidak ribet. Yang pertama, cukup dengan web browser, bisa Google Chrome, Firefox, Opera, dan lain-lain. Yang kedua, text editor. Rekomendasi, karena kita kebiasaannya pakai VS Code, rekomendasi VS Code. Selain VS Code, pakai Sublime, pakai Notepad++, silahkan. Bebas. Konsol JavaScript. Konsol JavaScript dapat kita buka melalui di browser yang kita gunakan saat membuka tampilan web apapun. Pada contoh ini, browser yang digunakan Mozilla Firefox. Untuk membuka konsolnya di browser, klik kanan di sembarang tempat, terus klik inspect elemen, terus klik konsol. Contoh, saya buka, udah kelihatan di sini? Saya buka tab baru, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Nah, klik kanan di sembarang tempat, klik kanan sembarang tempat. Di sini ada inspect. Kalau yang browser lain biasanya inspect. Klik. Nah, ini kalau kita ingin tahu halaman ini, tahuan di sini. Nah, sini. Nah, kita akan belajar tentang JavaScript. Klik konsol. Kita coba ya. Log, huruf kecil semua. Log, nah langsung muncul. Kelihatan kan? Log. Udah bisa? Atau alert? Alert. Terus kurung buka, kurung tutup, titik koma. Nah, isinya apa? Isinya string. Misalkan yakin mau dihapus, hapus. Nah, kita enter. Nah, muncul ya, muncul pop up. Yakin mau dihapus, klik OK, misalkan itu dihapus. Itu hanya contoh saja. Klik OK. Nah, udah ngerti? Kita dulu. Kalau pakai Chrome ya, pakai Chrome juga sama, klik kanan, ada inspect, klik konsol.
Misalkan tadi apa? Alert. Koma, isinya apa? Nah, isinya hati-hati. Kita enter. Nah, muncul hati-hati. Klik OK. Udah sampai sini tekan dulu. Tekan dulu. Tidak, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Yang selanjutnya ini contohnya seperti tadi, klik kanan sembarang tempat, inspect elemen. Tadi ada inspect elemen, ya, tergantung browsernya. Terus klik. Lanjutkan. Di dalam konsol kita bisa menulis fungsi atau kode-kode JavaScript dan hasilnya akan langsung ditampilkan. Misalnya kita akan menuliskan kode seperti di bawah. Sebelumnya kita bersihkan dulu konsolnya dengan mengklik clear the web console output, gambar tong sampah sebelah kiri atas. Kalau pakai Firefox, nah ada tong sampah di sini. Kita mau membersihkan ini. Tadi kan kita sudah coba buat alert, yakin mau dihapus. Nah, kita mau sekarang mau dibersihkan layarnya. Klik, hilang. Terus kita mau membuat apa lagi? Tinggal tuliskan saja di sini. Dan sekarang kan log selamat datang, enter. Terus nggak mau, kenapa? Log apa sih, lupa lagi. Pilih lagi. Nah, kita lanjutkan dulu PowerPoint-nya. Nah, console.log. Misalkan console.log, selamat datang, alert, selamat belajar JavaScript. Maka hasilnya akan seperti ini. Selamat datang. Selamat datangnya muncul di konsol, sedangkan alert munculnya bukan konsol, tapi pop up. Selamat belajar JavaScript. Ya, bedakan ya, kalau log itu jadinya di konsol, kalau alert munculnya up. Pop up itu apa? Pop up itu ketika kita membuka web ada tampilan yang muncul gitu. Itu pop up namanya. Udah sampai sini tekan dulu. Kita lanjutkan lagi. Nah, fungsi konsol itu buat apa sih? Konsol bisa digunakan untuk menguji coba fungsi atau kode JavaScript. Jadi konsol bisa digunakan untuk menguji coba fungsi atau kode JavaScript. Konsol dapat kita gunakan untuk melihat pesan error saat debugging program. Jadi ketika error, JavaScript-nya errornya di mana? Gunakan konsol. Errornya di mana? Membuat program JavaScript. Buka text editor, kemudian buat file baru bernama belajar js1.html. Ya, namanya kalian bisa bebas. Misalkan JavaScript 1.html atau apalah namanya. Dan isi dengan kode berikut. Misalkan seperti ini. Ada kode HTML. Nah, di dalam body kita tuliskan script. Console.log, saya belajar JavaScript. Document.write hello world. Ketika dijalankan, hasilnya yang tampil di layar browser itu hello world saja. Saya belajar JavaScript munculnya di mana?
karena skripnya console.log, dia akan munculnya di konsol. Nah, saya belajar bahwa skripnya munculnya di konsol. Udah? Ngerti? Kebayang? Kita coba. Untuk JavaScript saya tidak akan memperdalamnya, karena nanti kita akan belajar tentang Bootstrap. Di Bootstrap terus jQuery, di situ sudah lengkap. Kita buka, kemarin itu belajar di mana? Doc. Misalkan yang ini. Klik. Sore. Terus yang mana lagi tadi tuh? Embed, yang ini embed ya. Nah, tutorial belajar JavaScript. Munculnya di layar. Kita lihat konsolnya. Nah, Hello.js dari body, Hello.js dari head, Hello.js dari body. Nah, skripnya seperti apa yang ini tadi? Embed.js. Nah, ini dari head, skripnya console.log. Ini dari body. Itu kalau .log munculnya tidak muncul di layar browser, tapi munculnya di konsol. Kalau konsol, ya. Kalau dokumen .write munculnya di webnya. Alat munculnya di pop-up. Kalau alat munculnya di pop-up. Nah, cara menulis kode JavaScript di HTML. Yang pertama ada embed, yang kedua inline, yang ketiga eksternal. Ini hampir sama dengan CSS. Cara penulisannya, embed itu disisipkan langsung di sintaknya. Kalau inline disisipkan di tiap tag-nya, misalkan. Kalau eksternal itu pakai file .js yang terpisah. Contoh, penulisan kode JavaScript dengan embed. Nah, menuliskannya dengan tag script untuk menempelkan atau embed kode JavaScript pada HTML. Tag ini dapat ditulis di dalam tag head dan body. Nah, sintaknya seperti ini. Kelihatan sintaknya? Nah, di dalam head ada script. Ada tag script. Tag script isinya console.log dalam kurung Hello.js dari head. Di dalam body juga ada script. Isinya console.log Hello.js dari body. Ketika dijalankan yang tampil di halaman web itu cuman ini saja, tutorial belajar JavaScript. Ini saja. Sedangkan Hello.js dari body, Hello.js dari head munculnya di konsol. Kita lanjutkan. Yang kedua, penulisan kode script inline. Pada cara ini kita akan menuliskan kode JavaScript di dalam atribut HTML. Cara ini biasanya digunakan untuk memanggil suatu fungsi pada event tertentu. Misal saat link diklik. Contoh, tutorial belajar JavaScript. Href sama dengan tanda pagar. Tanda pagar itu artinya apa? Kalau isi linknya itu tanda pagar, dia akan berjalan di halaman itu sendiri. Kan kalau biasanya href sama dengan home.html misalkan. Terus sejarah.html, dia akan ngelinknya ke link tersebut. Kalau pakai tanda pagar, dia akan tetap di halaman tersebut. On click, ini perintah untuk JavaScript sama dengan alert. Ketika diklik, muncul isinya hore. Maksudnya gitu. Nah, ada tulisan klik dong, ketika diklik akan muncul peringatan isinya hore. Contoh seperti ini, ketika diklik, ini harusnya muncul ini. Nah, ketika diklik, hore. Ngerti? Nah, yang di kelas ngerti, yang di rumah ngerti nggak? Ngerti, Pak. Oke, tekan dulu. Ada yang tekan dulu.
Oke, kita lanjutkan kalau tidak ada yang tanyakan. Yang ketiga, penulisan kode JavaScript secara eksternal. Pada cara ini kita menuliskan kode JavaScript secara terpisah dengan file HTML-nya. Cara ini biasanya digunakan pada proyek-proyek besar. Nah, ini kita mengelola kode project. Sebagai contoh, kita buat dua file, yaitu file HTML dan JavaScript. Nah, file HTML-nya isinya seperti ini, misalkan. JS. Nah, kalau JavaScript, extensionnya .js. JavaScript, ya, ketika diklik, tampilnya seperti itu. Oh ya, script JavaScript-nya, kode JavaScript-nya, nah kode JavaScript-nya ini cuma satu baris ini saja. Alat, kalau ini adalah program JS eksternal, cuma seperti ini saja. Jadi yang HTML yang eksternal ini, nah ini manggil ke sini. Tampilannya jadi seperti tadi. Oke, untuk JavaScript sampai di sini. Anda tanyakan dulu. Nanti latihannya kerjakan ada di Classroom. Coba yang stop sharingnya dulu. Oke. Anda tanyakan dulu sampai sini. Wahyu pakai. Yuk, di Lembang. Kedengaran suara saya? Oke, rekam. Putus-putus, Pak.